Legenda Raja Jambi penakluk hantu Pirau. Alkisah, di negeri Jambi, ada seorang raja yang terkenal sakti mandraguna. Ia adalah Raja Jambi pertama yang berasal dari negeri Keling. Selain sakti mandraguna, ia juga terkenal arif dan bijaksana. Ia senantiasa memikirkan nasib dan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Keadaan ini membuat rakyat tenang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari mencari nafkah. Itulah sebabnya, ia sangat disegani oleh seluruh rakyatnya. Pada suatu ketika, suasana tenang tersebut tiba-tiba terusik oleh kedatangan hantu Pirau. Ia selalu datang menakut-nakuti anak-anak kecil yang sedang bermain dan mengganggu bayi-bayi yang sedang tidur. Jika melihat bayi ataupun anak-anak kecil, hantu Pirau suka tertawa terkekeh-kekeh kegirangan, sehingga anak-anak menjadi ketakutan dan bayi-bayi pun menangis. Namun, jika para orang tua menjaga anak-anak mereka, hantu itu tidak berani datang mengganggu. Oleh karenanya, para orang tua setiap saat harus selalu menjaga anak-anak mereka baik ketika sedang bermain maupun tidur di buayan. Keadaan tersebut membuat warga menjadi resah, karena mereka tidak bisa keluar rumah untuk pergi mencari nafkah. Melihat keadaan itu, para pemimpin masyarakat dari 7 koto, 9 koto, dan Batin 12 atau yang lazim disebut Dubalang 7, Dubalang 9, dan Dubalang 12, mencoba mengusir hantu tersebut dengan membacakan segala macam mantra yang mereka kuasai. Namun, semuanya sia-sia. Bahkan, kelakuan hantu itu semakin menjadi-jadi. Hampir setiap saat, baik siang maupun malam, ia selalu datang mengganggu anak-anak hingga menangis dan menjerit-jerit ketakutan. Segala cara sudah kita lakukan, tapi hantu Pirau itu tetap saja tidak mau enyah dari negeri ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Dubalang 7 bingung. Bagaimana kalau kejadian ini kita sampaikan kepada raja? Usul Dubalang 9. Aku setuju. Bukankah beliau seorang raja yang sakti mandraguna? Sahut Dubalang 12. Baiklah kalau begitu. Ayo kita bersama-sama pergi menghadap kepada raja, kata Dubalang 7. Setelah mendapat kata mufakat, akhirnya ketiga Dubalang tersebut segera menghadap Raja Negeri Jambi. Sesampainya di istana, mereka pun segera melaporkan semua peristiwa yang sedang menimpa negeri mereka. Ampun, Baginda. Kami ingin melaporkan sesuatu kepada Baginda, kata Dubalang 12. Katakanlah, apakah gerangan yang terjadi di negeri ini, wahai Dubalang? Tanya Raja Jambi ingin tahu. Ampun Baginda. Beberapa hari ini, hantu Pirau selalu datang mengganggu anak-anak kami. Mula-mula mereka merasa geli dan tertawa, tapi lama-kelamaan mereka menangis dan menjerit ketakutan, jawab Dubalang 12. Ampun, Baginda. Kami sudah melakukan berbagai cara, namun hantu Pirau itu selalu saja datang mengganggu mereka, tambah Dubalang 9. Bagaimana bentuk dan rupa hantu Pirau itu? Apakah kalian pernah melihatnya? Tanya Raja Jambi. Belum Baginda. Kami hanya sering mendengar suara gelak tawanya kegirangan ketika anak-anak itu menangis dan menjerit-jerit, jawab Dubalang 12. Mendengar laporan para Dubalang tersebut, Raja Jambi tersenyum sambil mengelus-elus jenggotnya yang lebat dan sudah mulai memutih. Ia kemudian beranjak dari singgasananya lalu berjalan mondar-mandir. Baiklah kalau begitu. Pulanglah ke negeri kalian dan sampaikan kepada seluruh warga yang pandai membuat luka. 1. Agar masing-masing orang membuat sebuah luka. Titah Raja Negeri Jambi. Ampun, Baginda. Untuk apa luka itu? Bukankah sekarang belum musim berkarang, mencari ikan? Tanya Dubalang 12 dengan penuh keheranan. Sudahlah, laksanakan saja apa yang aku perintahkan tadi. Jangan lupa, setelah luka-luka tersebut selesai, segeralah memasangnya di atas bukit dengan mengikatkannya pada tonggak-tonggak yang kuat.
Setelah itu, setiap pagi dan sore kalian bergiliran ke atas bukit untuk melihat luka-luka tersebut. Perintah sang raja. Mendengar penjelasan sang raja, ketiga dubalang itu langsung mohon diri untuk melaksanakan perintah. Tak satu pun dari mereka yang berani kembali bertanya kepada raja. Dalam perjalanan pulang, mereka terus bertanya-tanya dalam hati tentang perintah sang raja. Sesampainya di negeri masing-masing, ketiga dubalang itu langsung menyampaikan perintah raja kepada seluruh warganya. Para warga hanya terheran-heran ketika menerima perintah itu. Ketika bertanya kepada ketiga dubalang, mereka tidak mendapat jawaban yang pasti. Sebab ketiga dubalang itu juga tidak mengetahui maksud sang raja. Namun karena itu adalah perintah raja, para warga pun segera membuat luka, meskipun dalam hati mereka selalu bertanya-tanya. Luka-luka tersebut kemudian mereka pasang di atas bukit yang tak jauh dari permukiman penduduk. Setiap pagi dan sore ketiga dubalang itu secara bergiliran naik ke atas bukit untuk melihat dan memeriksa luka-luka tersebut. Pada hari pertama, kedua, ketiga hingga hari ke-6, belum menunjukkan adanya tanda-tanda yang mencurigakan. Pada hari ke-7 di pagi hari, dubalang 12 mendapat giliran naik ke atas bukit untuk memeriksa luka-luka tersebut. Alangkah terkejutnya saat ia berada di atas bukit. Ia melihat sesuatu menggelepar-gelepar di dalam sebuah luka. Bentuknya menyerupai manusia, tetapi kecil. Makhluk itu juga dapat berbicara seperti manusia. Ketika dubalang 12 mendekat, makhluk aneh itu mengeluarkan suara yang sudah tidak asing lagi di telinganya. "Hei, sepertinya aku sering mendengar suara itu. Bukankah itu suara hantu pirau yang sering mengganggu anak-anak kecil?" Tanya dubalang 12 dalam hati. Setelah memastikan bahwa suara itu benar-benar hantu pirau, maka yakinlah ia bahwa makhluk yang terperangkap dalam luka itu pastilah hantu pirau. Ia pun segera melaporkan hal itu kepada Raja Negeri Jambi. "Ampun, Baginda. Hamba baru saja dari bukit itu. Hamba menemukan seekor makhluk yang terperangkap ke dalam luka." "Apakah dia itu hantu pirau?" Tanya dubalang 12. "Benar, dubalang. Bawalah hantu pirau itu kemari," titah sang raja. "Baik, Baginda. Hamba laksanakan," ucap dubalang 12 seraya berpamitan. Sebelum menuju ke atas bukit, ia mengajak dubalang 9 dan dubalang 7 untuk bersama-sama mengambil luka tersebut. Setelah membuka tali pengikat luka dari tonggak, ketiga dubalang tersebut membawa luka yang berisi hantu pirau itu ke hadapan sang raja. "Sudah tahukah kalian, wahai dubalang? Makhluk inilah yang bernama hantu pirau yang sering mengganggu anak-anak kecil," ungkap sang raja. "Mengerti, Baginda," jawab ketiga dubalang itu serentak. "Pengawal, siapkan pedang yang tajam. Aku akan memotong-motong tubuh hantu ini," perintah sang raja kepada seorang pengawal. Mendengar ancaman tersebut, hantu pirau itu pun langsung memohon ampun kepada Raja Negeri Jambi. "Ampun, Tuan. Janganlah bunuh hamba. Jika Tuan sudi melepaskan hamba dari luka ini, hamba akan memenuhi segala permintaan Tuan. Bukankah Tuan adalah raja yang arif dan bijaksana? Baiklah, kalau begitu. Aku hanya ada 2 permintaan. Pertama, setelah keluar dari luka ini, tinggalkan negeri ini dan jangan pernah kembali mengganggu wargaku lagi, terutama anak-anak kecil. Kedua, serahkan cincin pinto-pinto, pinta-pinta, yakni cincin sakti. Apa yang kuminta harus ado, itu kepadaku," kata sang raja. Hantu pirau pun langsung menyanggupi permintaan Raja Jambi. Setelah dikeluarkan dari luka, ia pun segera menyerahkan cincin pinto-pintonya kepada sang raja, lalu pergi meninggalkan negeri Jambi. Sejak itu, negeri Jambi tidak pernah lagi diganggu oleh hantu pirau. Keadaan negeri kembali aman, damai dan tenang. Seluruh penduduk kembali melakukan pekerjaan mereka sehari-hari dengan perasaan aman dan tenang. Beberapa tahun setelah peristiwa hantu pirau itu, Raja Negeri Jambi tiba-tiba berpikir ingin membuktikan kesaktian cincin pinto-pinto pemberian hantu pirau.
Namun karena keinginannya tidak ingin diketahui oleh rakyat negeri Jambi, maka ia pun menyampaikan kepada rakyatnya bahwa dia akan pulang ke negerinya di Keling, India, dalam waktu beberapa lama. Sesampai di negerinya, Raja Jambi pun segera menguji kesaktian cincin pinto-pinto itu. "Hei cincin pinto-pinto, jadikanlah kota Bambai ini sebagai kota yang bertahtakan mutiara, batu permata, dan intan berlian," pinta Raja Jambi. Dalam waktu sekejap, suasana kota Bombay tiba-tiba berubah menjadi gemerlap. Seluruh sudut kota dipenuhi dengan mutiara, batu permata dan intan berlian. Alangkah senang hati sang raja melihat pemandangan yang indah dan menggiurkan itu. Ia pun enggan untuk kembali ke negeri Jambi. Namun sebagai raja yang arif dan bijaksana, beberapa tahun kemudian ia mengutus salah seorang putranya yang bernama Sultan Baring untuk menggantikannya sebagai Raja Jambi. Mendapat perintah itu, Sultan Baring pun segera berangkat ke negeri Jambi bersama dengan beberapa orang pengawalnya. Sesampainya di negeri Jambi, ia pun segera menyampaikan amanah ayahnya kepada seluruh rakyat Jambi bahwa sang ayah tidak dapat lagi memerintah negeri Jambi karena sudah tua. Setelah itu, ia membacakan surat pengangkatannya sebagai Raja Jambi kedua setelah ayahnya. Rakyat Jambi pun menyambutnya dengan gembira, karena ia juga seorang raja yang arif dan bijaksana seperti ayahnya. Konon, Sultan Baring inilah yang menurunkan raja-raja, sultan-sultan maupun raden-raden berikutnya, seperti Sultan Taha Saifuddin dan Raden Ino Kartopati.